Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajah syarif. Warzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi tahirin. Terima kasih LPI hadir kembali dan Pak Ahsa secara khusus itu mengingatkan kita semua bahwa LPI adalah satu di antara warisan Allah Yarham, legacy Allah Yarham. Sebelum ada Yayasan Mutahari, terlebih dahulu ada kajian-kajian LPI. Jadi terima kasih telah berkenan menghidupkan kembali setidaknya pasca mungkin 1-2 tahun ketika pandemi juga ada kegiatan online. Nah sekarang baru dilanjutkan kembali dan 12 pertemuan ini akan diisi oleh 3 orang, saya, Yai Babul dan Yai Rahmat, insyaallah kami berbagi tema. Jadi tentu karena masing-masing dapat 4 pertemuan, mungkin tidak akan terlalu, ini disclaimer awal, tidak akan terlalu rinci ya. Jadi mohon dimaafkan kalau Ibu dan Bapak bersiap-siap untuk kecewa. Mudah-mudahan bisa dilanjut pada sesi-sesi LPI berikutnya, karena awalnya kita merencanakan untuk hibrid ya. Jadi ada kajian offline lalu ada yang online-nya, tetapi sebagaimana Ibu dan Bapak ketahui kondisi sekarang ini termasuk di Bandung juga ada kewaspadaan baru mengenai perkembangan varian atau perkembangan angka yang terdampak COVID ya. Jadi kita full online sekarang ini. Jadi terima kasih pada Ibu dan Bapak yang sudah hadir di sini meneruskan kajian-kajian Allah Yarham yang belakangan memang semakin saya merasa semakin kurang kajian-kajian kritis, kajian-kajian akademis. Kita berhadapan dengan dunia digital yang memberikan yang instan, yang serba cepat, terutama untuk anak-anak muda. Saya kira di ruangan Zoom kali ini juga mungkin insya Allah Ibu dan Bapak semua masih muda, tetapi sebagian mengikuti LPI sejak kajian-kajian awal, tahun-tahun awal, mungkin 80-an, 90-an, dan saya kira di ruangan ini mungkin tidak ada yang barangkali seusia kita atau Ibu dan Bapak ketika mengikuti kajian LPI dulu. Jadi ada concern teramat besar pada anak-anak muda kita. Bersama kita juga di sini hadir para guru ya, ada Pak Ahsin, ada Ustadz Muhammad As-Salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala, dan kalau ini tidak salah Ustadz Candiki juga bergabung, atau mungkin Ustadz atau nama yang lain saya kurang tahu, tapi kalau beliau Ustadz Candiki, maka nanti juga dimohonkan untuk memberikan pencerahan pada kita semua, guru kita dari Medan. Terima kasih sebesar-besarnya. Baik, Sirah Nabawiyah tentu ada banyak aspek dan kita akan menyoroti pada beberapa hal dalam 4 pertemuan yang singkat ini, pada hal-hal yang menjadi kunci, yang menjadi backbone dalam artian sudut pandang terhadap kenabian ini yang akan membuat persepsi terhadap sejarah itu menjadi istimewa, khas, dan berbeda. Misalnya adalah Ibu dan Bapak saya kira mengikuti apa yang kemarin-kemarin dibincangkan tentang keumian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu sudut pandang yang akan mengubah bagaimana kita melihat sejarah, atau tentang kedua orang tua baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dan ibu dan bapak juga boleh mengusulkan tema-tema esensial terkait dengan sirah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang sudah banyak dibahas juga. Tetapi misalnya tentang apakah putri-putri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah putri baginda Nabi atau Robibah atau putri asuh. Nah, memang paling tidak ada beberapa tahapan tentang sirah nabawiyah ini. Ada beberapa bagian besar. Yang pertama adalah baginda Nabi SAW dan keluarga baginda Nabi Bani Hashim sebelum kelahiran baginda Nabi SAW itu pun terkait erat nanti dengan sudut pandang terhadap kenabian. Lalu yang kedua, baginda Nabi SAW pasca lahir hingga menikah. Kemudian baginda Nabi SAW dari menikah hingga menyampaikan wahyu yang pertama. Lalu setelah itu sejarah penulisan kaum muslimin mulai dari katakanlah kita sebut periode Mekah dan kemudian periode Madinah, dan bagian berikutnya adalah pasca wafat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah Islam itu dibagi bagi saya dalam 5 bagian besar yang bagi masing-masing itu ada sorotan khusus yang akan membuat persepsi terhadap sejarahnya itu berubah. Saya pernah menyampaikan bahasa Indonesia memilih kata syajarah untuk sejarah, memilih kata tidak tarikh. Orang Melayu menggunakan kata tarikh. Tarikh artinya penanggalan, tapi orang Indonesia memilih kata sejarah. Saya tidak tahu kalau bahasa Sanskerta juga atau sejarah diambil dari bahasa Sanskerta, saya tidak tahu. Mohon arahan riset dari ibu dan bapak semua. Tapi kalau ia diambil dari bahasa Arab, maka ia berasal dari kata syajarah yang artinya pohon. Sebagaimana Ibn Arabi yang menulis risalah kecil Syajaratul Kaun, pohon keberadaan, maka sebetulnya persepsi kita tentang sejarah, dan Allahyarham sering menyampaikan berulang-ulang kalau manusia adalah makhluk yang satu-satunya makhluk yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita kemampuan untuk dapat bercerita dan hidup berdasarkan cerita yang kita yakini. Man is the only species that tells stories and lives by the story he or she tells. Allahyarham mengutip seorang ahli komunikasi, saya lupa apakah George Gardner mungkin. Manusia adalah satu-satunya spesies yang dapat bercerita dan hidup berdasarkan cerita yang ia yakini. Dan manusia mengkonstruksi cerita itu sendiri. Hatta bahkan ada kitab-kitab tarikh, tapi tetap dengan konteks belajar yang ia lalui, boleh jadi ia bahkan punya pendapat tentang tarikh Islam yang kurang bahkan tidak berkesesuaian dengan data-data yang ada di kitab tarikh. Jadi kemampuan manusia dalam menghayati cerita, hatta walaupun ia tidak sesuai dengan data-data dan fakta-fakta sejarah, ia akan hidup dengan cerita yang ia yakini itu. Nah, karena itu ia disebut syajarah, disebut pohon, karena membentuk keberadaan kita. Kita sekarang tergantung dari cerita yang kita susun tentang diri kita. Nah, kita saja bisa dipengaruhi oleh cerita yang kita susun tentang diri kita. Dan Islam selain sebagai anugerah yang paling utama, ujiannya pasti besar, maka yang identik dengan Islam itu, yang tidak terpisahkan dari Islam dan adalah Islam par excellence, adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebetulnya untuk menggerogoti Islam, untuk menanamkan virus dalam Islam, kuncinya adalah sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan tuduhan, tudingan yang diyakini oleh kaum muslimin masuk dalam kitab-kitab tarikh yang akan membentuk persepsi kita tentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedikit saja terjadi penyimpangan, walaupun 0,0 sekian persen misalnya dari
persepsi kita tentang baginda Nabi SAW kita sudah tergelincir. Jadi sosok kita tentang baginda Nabi akan berubah. Baginda Nabi itu bagaimana akan berubah. Ini izin menyampaikan, misalnya saya ada grup teman-teman sebagian juga. Ada diskusi tentang apakah benar Pak Asa mengetahui, masih hangat mungkin maghrib tadi, saya baru baca, tapi mungkin sore saya baru baca maghrib. Tentang diskusi apakah baginda Nabi SAW menyampaikan kalimat ini, man yaqtul hadzal kalb, gitu ya, pada situasi Futuh Mekah. Jadi ini kita secara umum dulu. Pada peristiwa Fathu Mekah, ada orang-orang yang tulako, ada orang-orang yang dibebaskan tengkuknya. Tapi ada juga orang-orang yang kemudian dikisos. Nah, ada yang meminta supaya seseorang itu diselamatkan sampai tidak ada yang mau menjalankan perintah baginda Nabi untuk mengkisos, gitu ya. Lalu baginda Nabi menyampaikan kalimat itu, man yaqtul hadzal kalb, siapa yang akan membunuh anjing ini. Nah, itu ada dalam kitab-kitab tarikh. Tapi persepsi kita tentang baginda Nabi SAW kemudian akan membenarkan atau mempertanyakan atau bahkan tidak menerima ada riwayat seperti itu. Apakah ini berkesesuaian dengan akhlak baginda Nabi SAW yang rahmatan lil alamin? Bagaimana mungkin baginda Nabi SAW menyebut kata man yaqtul hadzal kalb dan menggelari seseorang dengan kata kalb, gitu. Karena persepsi kita tentang akhlak juga boleh jadi berbeda. Boleh jadi yang kita maksud akhlaki itu adalah tidak menyebut kata kalb itu. Misalnya, persepsi kita tentang akhlak pun boleh jadi berbeda. Lalu kita menempatkan akhlak baginda Nabi SAW pada persepsi kita tentang akhlak. Tidak mungkin baginda Nabi begitu, karena di antara akhlak yang baik adalah tidak seperti itu. Nah, kita menempatkan baginda Nabi pada kacamata kita. Dan itu banyak sekali kemudian dalam sejarah. Ada kitab tarikhnya, tapi tidak mungkin baginda Nabi demikian sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ya, kontroversi tentang abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, misalnya, itu juga terkait dengan itu, dan lain sebagainya. Nah, Al-Iran pernah menyebutkan, misalnya Allah SWT sendiri menyebutkan kata kalab itu. Ya, perumpamaan mereka itu seperti kalab, ya, disebutkan juga. Apakah itu akhlak Tuhan atau ya, Al-Quran yang menyebutkannya? Jadi bagaimana mungkin tidak disebut, tidak berkesesuaian dengan akhlak yang Islami, karena itu adalah ayat Al-Quran, dan Al-Quran kan kesempurnaan panduan, kesempurnaan akhlak, ya. Nah, ini itu saya sedang cari ayatnya. Adalah, jadi pokoknya Al-Quran kemudian menyebut kepada sekelompok orang itu dengan sebutan kalab juga. Jadi kita memposisikan apa yang kita ini surat Al-A'raf ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Dan kalau kami kehendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat itu, tapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kau menghalaunya, diulurkan lidahnya. Jika kau membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Ya, Allah SWT mengumpamakan dengan sebutan anjing. Ini pun dalam bab tafsir dibahas, apakah memang ini keburuk, apa anjing itu buruk, sifat anjing demikian itu buruk, karena Allah SWT, anjing itu ciptaan Allah SWT. Ala kuliah. Jadi persepsi kita tentang sejarah akan membentuk
bagaimana sosok baginda Nabi akan membentuk bagaimana Islam. Itulah pohon keberadaan kita, syajarah kita. Jadi memang pemahaman yang murni, yang betul-betul khalis, tidak bercampur dengan apapun terhadap sirah baginda Nabi SAW ini mutlak sebetulnya diperlukan. Karena ia terkait erat dengan pemahaman kita tentang Islam itu sendiri dalam banyak hal. Seharusnya sirah nabawiyah, sejarah baginda Nabi SAW itu menjadi core dalam kajian-kajian tentang Islam. Karena semuanya akan kembali kepada sosok baginda Nabi SAW. Nah, Ibu dan Bapak bisa mengusulkan tema-tema besar dalam 3 pertemuan ke depan. Tapi tadi saya sudah membagi ada 5, paling tidak 5 bagian sebelum kelahiran baginda Nabi SAW. Baginda Nabi sampai usia menikah, baginda Nabi sampai penyampaian wahyu yang pertama, lalu kemudian Mekah Madinah, dan pasca wafat baginda Nabi SAW. Mengapa masih disebut sirah nabawiyah? Mengapa sirah nabawiyah tidak berakhir dengan wafatnya Rasulullah SAW? Karena setelah itulah kemudian awal sejarah, awal persepsi terhadap semua yang terjadi dalam sejarah itu. Dalam 4 periode yang pertama yang saya sampaikan itu, di situ kemudian terjadi bahasa halusnya penyesuaian, terjadi infiltrasi, terjadi penempatan sudut pandang di zaman pasca wafat baginda Nabi SAW itu mulai terjadi persepsi tentang baginda Nabi. Baginda Nabi ini manusia yang sama seperti kita, baginda Nabi ini SAW, dan seterusnya. Baik, nah, secara umum misalnya tokoh-tokoh sentral atau peristiwa-peristiwa sentral sebelum kelahiran baginda Nabi SAW adalah keluarga beliau, ya, Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah. Secara umum, apalagi kalau hanya mengkhususkan pada 25 Nabi dan Rasul, dari Nabiullah Ismail alaihissalam sampai baginda Nabi SAW, tidak ada Nabi yang kita sebut 25 Nabi dan Rasul itu semua melalui silsilah Nabiullah Ishaq alaihissalam, dan daerahnya adalah Baitul Maqdis, Palestina, dan seterusnya. Sementara Mekah seakan-akan dilupakan dalam tanda petik karena hanya ada Nabi Ismail, kemudian tidak ada seterusnya. Nah, posisi sentral sebelum kelahiran baginda Nabi SAW ini adalah posisi Baitullah, posisi Ka'bah. Al-Quran mengingatkan dan kaum muslimin juga sepakat bahwa inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakah, atau Baitul Atiq. Ka'bah itu sentral. Jadi biasa dalam pemahaman, dalam kajian agama ada hal-hal yang bagian dari yang doruri, bukan dalam artian ya sholat itu min daruriyatiddin, ya, termasuk yang tidak terpisahkan dari agama. Nah, karena itu mengikat kita sholat, identitas kaum muslimin sholat. Tapi ada hal-hal, ada amalan yang berbentuk amalan, dan ada hal-hal yang daruriyah itu dalam bentuk tempat, seperti Ka'bah. Ka'bah dan Baitullah itu bagian yang tidak terpisahkan dari Islam. Bagian yang tidak terpisahkan dari risalah, bahkan sejak awal, inna awwala baitin wudi'a linnas, tidak sekedar hanya ada rumah yang diletakkan untuk umat manusia, bukan. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia. Untuk apa? Untuk perjalanan yang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Jadi inna awwala baitin wudi'a linnas, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia itu bukan untuk tidur, untuk kemudian menetap di dalamnya sebagai fungsi rumah, tidak. Tetapi wudi'a linnas menunjukkan rumah yang dibangun yang sesuai
pembangunannya itu atau pendiriannya itu sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Wudi'a linnas. Jadi Ka'bah itu menempati posisi sentral, bahkan sehingga dalam doa umroh dan ziarah atau haji kita akan membaca doa alhamdulillahilladzi awwamaki wa syarrafaki wa faddalaki wa ja'alaki mathabatan linnasi wa amna. Itu kita akan berdoa segala puji dan menggunakan kata engkau, ya. Jadi mukhatab seakan-akan, dan memang bukan seakan-akan, adalah sesuatu yang quote unquote hidup. Salam kita para jemaah haji, jemaah umroh akan menyampaikan salam. Boleh dibaca baik pada doa Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, juga pada doa-doa misalnya dari Kementerian Agama. Yaitu segala puji alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah, jadi Allah Taala yang telah mengagungkan engkau, awwamaki wa syarrafaki, memuliakan engkau, ki, ya, anti, khitabnya anti pada Ka'bah itu. Alhamdulillah awwamaki wa syarrafaki, segala puji bagi Allah yang telah mengagungkan engkau, memuliakan engkau, mengutamakan engkau, memilih engkau, dan menjadikan engkau tempat berkumpul manusia yang aman dan rasa aman. Jadi Ka'bah itu min dururiyatiddin. Ini hubungannya dengan sejarah sebelum kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Posisi sentralnya itu Ka'bah. An-nadharu ilal Ka'bah ibadah. Memandang pada Ka'bah itu ibadah. Setiap hari di Masjidil Haram turun 120 rahmat, 60 bagi yang tawaf, 40 bagi yang sholat, 20 bagi yang mandang Ka'bah. Jadi ya istimewa. Nah, hubungannya dengan sejarah. Jadi kita bergerak dari posisi Ka'bah yang sentral, yang dibangun oleh Nabiullah Adam alaihissalam, lalu dilanjutkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga sejarah paling jelas karena rujukan sama seperti hadis, dan sejarah memang juga bersumber dari hadis. Bandingan untuk sejarah itu adalah Al-Quran. Kita kembalikan semuanya kepada Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran disebutkan posisi sentral Ka'bah ini. Nah, sehingga lanjutannya adalah karena ia sentral, maka sebagaimana yang Allah Ta'ala titipkan, selalu ada yang menjaganya. Sama seperti misalnya wasiat-wasiat, kitab-kitab itu diwariskan, selalu ada yang menjaganya. Demikian pula Ka'bah. Ka'bah itu selalu ada yang menjaganya. Dalam suatu penafsiran, makna ahlul bait adalah ahlinya al-bait. Jadi yang merawat, yang menjaga Baitullah, yang menjadi pendamping Baitullah. Dan tidak ada yang berhak untuk itu kecuali yang beroleh nas dari Allah Subhanahu wa taala atau dari para nabi sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, inni ja'iluka linnasi imama. Lalu Ka'bah menjadi wudi'a linnas, mathabatan linnas. Nah, sehingga posisi Ka'bah ini yang sentral dalam Islam, dan tidak mungkin tanpa penjaga, tidak mungkin tanpa pemelihara, dan itu disebut secara bahasa ahlul bait, yang ahlinya rumah. Nah, siapa kemudian setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam? Gitu. Nah, dia mengubah segalanya, persepsi semuanya, sehingga bahkan boleh jadi, walaupun memang digunakan dalam hadis, per definisi yang disebut jahiliyah itu mungkin mengecualikan yang berada di sekitaran Ka'bah, gitu. Jadi tidak bisa sepenuhnya disebut Arab jahiliyah, ya, karena penjaga Ka'bah tidak mungkin jahiliyah. Ya terjaga, terpelihara, terlindungi. Ini bagian dari keyakinan kaum muslimin bahwa misalnya bukan hanya
kaum muslimin Sayyid Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala wa ala kulli tahiyati wa taslim, ketika pasukan Abrahah itu datang lalu meminta supaya di-spare ya, ternak-ternak dan lain sebagainya begitu, untuk supaya tidak diganggu oleh pasukan Abraha. Raja Abrahanya heran, kami ini datang untuk quote unquote ya merusak Ka'bah lah. Saya harus lihat lagi rujukan teks lengkapnya ya, kalimatnya. Ini kurang lebih maknanya datang untuk menghancurkan Ka'bah. Saya bilang, Abu Thalib menjawab, Ka'bah sudah ada yang punyanya, Ka'bah ada yang punyanya, dia yang akan menjaganya. Gitu. Penjaga sejati Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu wasilahnya adalah yang kita sebut silsilah emas dari kakek moyang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini konsekuensinya, satu, tidak mungkin mereka kafir, tidak mungkin mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena menjaga pemelihara Ka'bah. Konsekuensinya adalah kalau mereka kafir, maka Ka'bah itu pernah berada dalam pemeliharaan orang kafir, dalam pengawasan penjagaan orang kafir, entah sekian ratus tahun lamanya misalnya. Nah, yang kedua, ini memang menunjukkan derajat dari keluarga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tua, ayah, kakek baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensinya kemudian adalah, misalnya dalam doa ziarah itu secara umum mungkin jami ibadillahi sholihin, tapi sangat baik, sangat dianjurkan kita juga menyampaikan salam kepada abai wa ummahati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ayah-ayah baginda Nabi, ibunda-ibunda baginda Nabi. Karena ada riwayat kalau cahaya kenabian itu berpindah dari sulbi yang suci pada yang suci, pada rahim yang suci dan seterusnya. Artinya ia sejalan dengan kesucian, bukan hanya sekali lagi untuk kemudian menghadirkan secara lahiriah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk kemudian pada bab ismah. Jadi walaupun dalam bab ismah itu ada ismah yang berderajat, ada ismah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan al-ma'sumin alaihi wasallam, tapi pada saat yang sama pengantar cahaya kenabian ini pun terpelihara, ya, maksum. Nanti saudara akan bertanya bagaimana dengan ayahanda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan seterusnya, ya. Jadi hubungannya naik ke atas. Ini lahir baginda Nabi SAW, maka semua yang terkait dengan baginda Nabi adalah suci, karena mengantarkan dan mempersiapkan yang suci. Dalam riwayat mazhab Ahlul Bait alaihissalam memang Imam Hasan al-Askari alaihissalam suatu saat berjalan bersama tawaf mengitari Ka'bah, kemudian dia membukakan mata seorang di antara sahabatnya, dan para sahabat itu melihat ada jejak-jejak kaki di sekitaran Ka'bah. Lalu Imam Hasan al-Askari menyampaikan, tidaklah seorang Nabi pun diutus melainkan ia tawaf di rumah Tuhan ini. Ini posisi yang sangat sentral Ka'bah sekali lagi, karena itu rumah Tuhan. Tidaklah seorang Nabi diutus, Imam Hasan sampaikan, melainkan tawaf di rumah Tuhan ini. Jadi kita bisa bayangkan ada Nabi diutus tapi tidak pernah tawaf, misalnya di rumah Tuhan. Maka saudara yang berangkat umroh, saudara yang berangkat haji, mengamalkan ibadah yang Nabi itu tidak lakukan. Dan menurut saya itu agak tidak mungkin, ya, bahwa saudara melakukan satu perbuatan yang Nabi tidak berkesempatan untuk itu, gitu. Jadi secara ruhaniyah sekali lagi, ya, tentu teknis dan lain sebagainya ya harus bersumber pada kitab-kitab sejarah juga. Jadi termasuk kemudian Imam Hasan al-Salam menyampaikan ini jejak kaki Nabi ini jejak kaki Nabi ini, lalu menyebut ayahanda dan kakek paman baginda Nabi SAW termasuk di antara yang jejak-jejaknya ada. Jadi walaupun tidak secara khusus Imam Hasan menyebutkan ini Nabi, tapi dari premis awal ini jejak para Nabi. Tidak seorang pun Nabi diutus
melainkan ia pernah tawaf di rumah ini, ya, maksudnya Baitullah ini. Dan ini jejak Sayyid Abdul Muthalib, dan ini jejak Sayyid Abu Thalib, gitu. Nah, ayahanda baginda Nabi SAW, Sayyid Abdullah, itu menikah pada usia yang masih muda. Ada riwayat yang menyebutkan sekitar 17 tahunan, ya, 17-18 tahun mungkin, 17 tahun. Dan wafat tidak lama, mungkin beberapa bulan, saya kira tidak sampai 1 tahun pasca pernikahan dengan Sayyidah Aminah sallallahu alaihi. Gitu. Nah, bagian ini saja kita sebagai kaum muslimin kehilangan jejaknya, di mana dikebumikan Sayyid Abdullah alaihissalatu wassalam. Sayyidah Aminah dikebumikan di Abwa. Abwa itu antara Madinah dan Makkah, kurang lebih di pertengahan, tapi tidak menjadi tempat yang bisa diziarahi oleh kaum muslimin yang umroh. Dia dulu sebelum dibangun jalan tol, dalam tanda petik jalan langsung Madinah Mekah, dulu masih dilewati. Jadi jalur lama Madinah Mekah itu melewati Abwa. Orang bisa berziarah dan pasti berziarah berhenti pada ibunda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyid Abdullah di mana? Dan biasanya dalam panduan-panduan haji secara khusus juga saya tidak tahu. Tapi kalau sebetulnya di Madinah itu ada kawan-kawan yang saya sebut para penjaga tradisi. Mereka bisa mengantar, tapi memang agak jauh dan ya mudah-mudahan di waktu yang akan datang bisa berziarah. Nah, dalam panduan-panduan itu biasanya ia berziarah kepada ayahanda baginda Nabi SAW itu di pintu Babus Salam. Jadi kalau ada Masjid Nabawi masuk terutama buat laki-laki masuk menuju Kubah Hijau dalam masjid, itu akan masuk dari pintu Babus Salam, keluar dari pintu Baqi, dari Babus Salam ke Baqi. Nah, ketika kita masuk dari pintu Babus Salam, kita memunggungi arah ziarah pada ayahanda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin ambil tempat agak jauh, tidak terlalu dekat ke pintu, lalu kemudian kita berbalik ke arah yang berseberangan dari Babus Salam, lalu menyampaikan salam ziarah kepada ayahanda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena kedudukan ayahanda dan ibunda baginda Nabi ini pas sebelum kelahiran baginda Nabi SAW, tema sentralnya adalah dan bagian yang kemudian diserang untuk mengubah persepsi tentang baginda Nabi SAW adalah orang tua baginda Nabi, paman baginda Nabi, kakek baginda Nabi, sampai keturunan ke atas. Itu yang diserang dari sosok baginda Nabi SAW. Dari sejarah yang terkait dengan baginda Nabi, bagian yang paling menohoknya itu adalah tentang keluarga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Dalam film The Messenger dikisahkan bagaimana sebetulnya perjuangan yang sangat berat bagi keluarga yang hubungannya tadi dari sisilah Nabi Ibrahim sudah tahu turun-temurun, yang semuanya berjuang untuk menjaga, melindungi baginda Nabi SAW. Ada beberapa versi, misalnya setelah baginda Nabi lahir Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian baginda Nabi dititipkan kepada ibunda Siti Halimah As-Sa'diyah. Setidaknya sejarah itu mencatat beberapa versi. Satu, konon, saya lagi ini dalam kitab tarikh. Konon bahasa ibu kota itu polluted ya, bahasa ibu kota itu kurang fasih lah bahasa kita sekarang. Bahasa Ummul Qura itu kurang fasih. Sedangkan bahasa daerah itu masih memelihara kekhasan bahasa Arab. Ini teori yang pertama, mengapa baginda Nabi SAW dititipkan kepada ibunda Siti Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena adalah kebiasaan orang Arab waktu itu, kalau punya anak, itu dititipkan kepada orang-orang Arab dari dusun, karena bahasanya itu masih terpelihara. Konon, ibu kota itu, ya banyak orang datang, sehingga bahasanya tidak terpelihara. Itu satu pendapat. Karena menjadi pertanyaan besar, mengapa dititipkan? Yang kedua, untuk mahara
ya, jadi ketangkasan. Konon, sekali lagi, keduanya konon, dan dua-duanya ada dalam sejarah. Satu tentang bahasa secara umum, bahkan itu yang diambil supaya bahasanya terjaga. Padahal konsep, sekali lagi, baginda Nabi SAW sebagai Al-Mustafa, baginda Nabi SAW yang tidak diajari oleh siapapun, allamahu syadidul quwa, menafikan dengan sendirinya teori yang mengatakan baginda Nabi dipersusukan kepada Ibunda Siti Halimah As-Sa'diyah supaya bahasanya itu tidak tercemari oleh bahasa ibu kota. Itu sudah menggugurkan pendapat, karena baginda Nabi tidak diajari, dan bahkan menurut pendapat umum baginda Nabi tidak bisa baca dan menulis. Berarti dititipkan kepada kampungnya Siti Halimah As-Sa'diyah itu gagal besar, karena ternyata tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, karena dititipkan itu supaya bahasanya bagus. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua untuk maharat, ya, untuk ketangkasan. Ya, misalnya berkuda, memanah, dan lain sebagainya, itu orang-orang Arab yang non ibu kota, non Ummul Qura, dianggap lebih piawai, lebih tangkas, lebih mahir. Maka dititipkan ke sana. Tapi itu juga kurang pas. Teori yang kedua ini kurang pas. Sekali lagi ada dalam kitab tarikh dua-duanya juga. Mengapa kurang pas? Usia baginda Nabi SAW kan masih belia, bayi dalam tanda petik, ya, untuk dipersusukan. Bagaimana belajar ketangkasan pada usia yang masih belia? Bahkan ketika kembali menemui Ibunda Sayyidah Aminah sallallahu alaihi, ada yang menyebut usia baginda Nabi 6 tahun, ada yang menyebut 5 tahun. Saya mungkin lebih dekat condong pada usia yang 5 tahun. Dan setahun terakhir, baginda Nabi SAW bersama Ibunda tercinta, sehingga wafat pada usia 6 tahun, Sayyidatina Aminah sallallahu alaihi. Nah, jadi untuk belajar ketangkasan pun kurang cocok, karena usia berapa misalnya, walaupun secara lahiriah kita tidak dapat menyamakan tumbuh kembang baginda Nabi SAW dengan manusia yang lainnya. Dan ada teori yang ketiga, yaitu air susu yang tidak mengalir dari Ibunda Sayyidah Aminah sallallahu alaihi. Ini pun dikritik. Bagaimana mungkin ibunda seorang nabi tidak mengalir air susu? Karena tadi yang suci turun menjaga mengalirkan cahaya kenabian. Dan Allah telah sebutkan dalam Al-Quran, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Apakah ia mengecualikan Sayyidatina Aminah sallallahu alaiha? Jadi perempuan itu, karena ayat Al-Quran menyandingkannya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Itu kepada ibunda manusia, wa wasainal insana biwalidayhi. Jadi insan itu punya orang tua yang ibundanya itu akan mengandungkan ia dalam kesulitan demi kesulitan. Berlaku untuk semua ibu, ketika mengandung itu sulit, lalu akan menyapihnya setelah 2 tahun. Apakah ibunda baginda Nabi dikecualikan dari itu? Sudah ada 3 pendapat. 1 dipindahkan untuk bahasa, yang kedua untuk ketangkasan, yang ketiga karena air susu tidak mengalir. Menurut Ibu dan Bapak, saya sambil mengecek apakah koneksi bagus atau tidak. Yang mana? Atas alasan dasar yang mana? Kemudian baginda Nabi SAW dititipkan kepada Ibunda Halimah As-Sa'diyah. Silakan tulis di room chat. Kalau sudah melewati waktu yang ditentukan, kabari saja. Lanjut dulu Ustaz, belum ada ya ini. Silakan lanjut aja dulu sebentar. Mungkin Ibu dan Bapak, ya sebenarnya kalau di LPI offline kita akan interaktif, ya. Karena ini saya bicara sendiri, begitu. Semua juga offline, yang saya lihat hanya bahasa saja. Semua off cam, sehingga yang saya lihat hanya bahasa saja. Nah, sebetulnya ada versi berikutnya. Masya Allah, Masya Muhammad wa alihi Muhammad. Hampir dalam semua kitab tarikh yang disebutkan itu satu di antara yang 3 tadi itu. Terutama bahasa. Walaupun itu agak bagaimana ya, agak banyak kritik, kurang berkesesuaian, karena justru asy'ara, syair-syair Arab sebelum Islam itu juga berkembang di Makkah. Lalu kalau terjadi peperangan di antara kabilah, ada yang
mubarozah dengan syair, ya itu juga berlaku secara umum. Bahkan, nah ini konteksnya dengan Al-Quran. Kalau tingkat kesusastraan bahasa orang Arab waktu itu, orang Arab di sekitar Baitullah waktu itu tidak baik, maka tidak dapat menampung, memahami tingkat bahasa Al-Quran. Itu jelas. Bagaimana mungkin Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang sangat indah di tengah-tengah kaum yang tidak tahu keindahan bahasa itu. Jadi tidak mungkin Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang sangat indah kepada mereka yang tidak memahami keindahan itu. Itu agak muskil. Ya, agak muskil. Jadi teori bahasa gugur, teori ketangkasan kurang berkesesuaian juga. Nah, sebetulnya teori berikutnya adalah pengorbanan keluarga Rasulullah SAW, sebagaimana Sayyid Abu Thalib bukan yang pertama bagi beliau ketika di Syi'ib Abi Thalib memindahkan baginda Nabi dari peraduan Sayyidina Ali, peraduan Aqil, peraduan Sayyid Ja'far untuk keselamatan baginda Nabi SAW. Maka ketika keluarga baginda Nabi SAW menitipkan kepada ibunda Siti Halimah Sa'diyah, sebetulnya karena keamanan, karena melindungi baginda Nabi SAW. Ini hubungannya nanti dengan persepsi kita tentang kenabian. Kan manusia terpilih, Nabi akhir zaman, apa Tuhan tidak melindungi? Tetapi ikhtiar manusiawi, nanti konsepnya dengan takdir, konsepnya dengan ya kenabian, bahwa ikhtiar manusiawi dari keluarga Rasulullah SAW dilakukan semaksimal mungkin, hatta gitu. Ibu siapa yang dalam tanda petik tega kuat berpisah dari anaknya, ya berat, bahkan menyusui misalnya 2 tahun, baginda Nabi sampai usia 5 tahun. Mengapa tidak dikembalikan dalam tanda petik sekali lagi ya kepada kedua orang tuanya? Karena keselamatan. Jadi Sayyid Abdul Muttalib mendatangi Sayyidah Aminah sallallahu alaiha, dan keduanya sudah tahu tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bukan pilihan, melainkan adalah sebuah kewajiban yang Allah Ta'ala amanatkan kepada ahli baitin nubuwah. Kalau ibu dan bapak misalnya dalam salam itu saya sertakan wasallallahu ala sallam Muhammadin, atau misalnya wa ahli baitit thayyibin at-tahirin wa ahli baitin nubuwah wa ma'linir risalah. Nah, termasuk ke dalam ahli baitin nubuwah, sekali lagi kenabian, karena ini nanti maknanya ini dan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin. Ada yang menyebutkan kenabian itu ketika menyampaikan wahyu pada usia 40 tahun. Ada yang berpendapat dalam mazhab Ahlul Bait misalnya alaihissalam, baginda Nabi sejak lahir itu sudah menjadi nabi. Karena Nabi Isa juga sejak lahir sudah menjadi nabi. Ini anak Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa sejak lahir sudah jadi nabi. Kalau kepada anak-anak sekolah, kami biasa tanyakan apakah kenabian itu anugerah atau usaha. Kalau anugerah, hubungannya dengan keadilan Tuhan. Kalau usaha, mengapa baginda Nabi, apakah karena akhlak yang mulia lalu diangkat, dipilih menjadi baginda Nabi pada usia 40 tahun, memerlukan waktu 40 tahun Allah Ta'ala untuk memilih baginda Nabi menjadi Nabi SAW. Sementara Nabiullah Isa alaihissalam, kaifa nukallimu kana fil mahdi sabiyya, dalam buayan sudah menjadi nabi gitu. Nah, jadi ahli baitin nubuwah itu meliputi semua keluarga kenabian, keluarga yang tahu memelihara, menjaga, melindungi nubuat itu. Nubuat kali ini dalam bahasa Indonesia, jadi profesi, sesuatu yang dijanjikan, ya. Dan itu perjuangan, itu pengorbanan. Sayyid Abdul Muttalib, Sayyidatina Aminah salamullah alaiha. Bayangkan putra, ini kalau kita bicara secara perasaan manusiawi, putra yang ya Sayyidah Aminah salamullah alaiha, pengantin baru,
Sekali lagi, kalau kita bicara perasaan kita sebagai manusia pada umumnya, kita lah. Lalu kemudian beroleh putra yang adalah putra semata wayang. Bagian Nabi SAW tidak beroleh kakak, tidak beroleh adik. Bagian Nabi itu putra semata wayang, Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah sallallahu alaihimah. Lalu ketika lahir, anak yang menjadi pengingat, menjadi quote-unquote cenderamata, artinya menjadi hadiah yang akan mengingatkan kepada ayahnya, kepada suami yang telah wafat. Gitu. Kalau kita bicara perasaan manusiawi, lalu kemudian dititipkan, dilepaskan kepada pengasuhan seseorang yang lain, itu ya, karena ada yang jauh lebih utama yang didahulukan oleh keluarga kenabian, oleh ahla baitin nubuwah, yaitu nubuwah itu. Karena mereka meyakini nubuwah yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya, menjaganya, meliharanya, dan mengetahui akan ada gangguan, akan ada upaya untuk mencederai, terima kasih, menyakiti Rasulullah SAW. Pengorbanan itu dilakukan oleh keluarga kenabian, ahla baitin nubuwah, oleh keluarga kenabian, itu Sayyid Abdul Muttalib, Sayyid Abu Talib, Sayyidatina Aminah binti Wahab. Ini saja sudah mengubah persepsi kita tentang sejarah. Bagaimana kedudukan kita bicarakan tadi sebelum kelahiran baginda Nabi, pada waktu kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam satu riwayat misalnya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beroleh warisan setelah ayahanda wafat. Sayyid Abdullah itu punya kepemilikan. Satu di antara yang kemudian diwariskan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang berkhidmat. Jadi memang bukan berarti dapat diwariskan, tetapi memang adalah pilihan. Ada Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anha yang sebelumnya berkhidmat kepada Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah, kemudian berkhidmat, melanjutkan khidmatnya pada baginda Nabi SAW. Lalu ada sekitar mungkin 5 ekor unta atau 10 kuda. Nah, pokoknya ada binatang ternak yang diwariskan oleh Sayyid Abdullah untuk baginda Nabi, untuk putra yang karena Sayyid Abdullah wafat, kemudian kepemilikannya diwariskan kepada Rasulullah SAW. Nah, ini akan terhubung dengan baginda Nabi SAW menerima warisan. Tapi kelak tiba saatnya ketika putri Rasulullah SAW tidak diperkenankan untuk menerima warisan. Baginda Nabi sendiri menerima warisan. Dan karena posisi tadi itu nanti disampaikan, ya kan, ayah baginda Nabi bukan Nabi, sedangkan yang dilarang itu adalah yang menerima warisan itu dari Nabi, itu. Karena pada persepsi tadi itu, bagaimana menempatkan Sayyid Abdullah, Sayyid Abu Talib, Sayyid Abdul Muttalib dalam silsilah silsilah ayah anda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi beroleh kepemilikan dari Sayyid Abdullah, tetapi yang ditinggalkan oleh Sayyid Abdullah. Saya kira demikian dulu sebagai pengantar ini, Pak Aksa. Saya ingin mendengar dari Ibu dan Bapak juga usulan-usulan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dengan dalam Sirah Nabawiyah ini, kira apa saja yang menurut Ibu dan Bapak urgent, diprioritaskan untuk kita bincangkan lebih jauh. Terima kasih. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa anjil furujul syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatahum. Terima kasih guru kita. Silakan. Saya izin sambil ini ya, saya izin kalau silakan. Ya, silakan. Sambil minum juga Bapak dan Ibu dan kawan-kawan serta guru kita juga persilahkan. Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin dikonfirmasi atau ingin menyampaikan terkait Surah Nabawiyah, termasuk juga tadi beberapa usulan-usulan tentang tema yang akan dibahas secara utuh nanti dalam kajian
3 pertemuan ke depan, silakan bisa dicatatkan atau bisa langsung saja. Ini Ustaz tadi juga terkait dengan barangkali dari admin dulu. Tadi terkait dengan beberapa hal yang menarik ya, cukup menarik karena ini jarang sekali di pembahasan daripada awal pra nabi, tapi dalam dikonsentrasikan pada ahli bait itu, pada Ka'bah itu. Nah, tadi kan ada asumsi dari Ustadz itu segala sesuatu yang terhubung dengan Nabi itu adalah pasti suci, gitu ya. Terus juga bahwa nenek moyang Rasulullah SAW itu adalah kita sebut aja sebagai manusia suci juga berdasarkan tadi pada beberapa teks-teks suci itu kan. Nah, Ka'bah juga kan dilindungi oleh pemilik Ka'bahnya. Kita kalau Abdul Muthalib dulu pada kasus penyerangan itu dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian para penjaga Ka'bah itu adalah orang-orang yang suci juga, yang kemudian yang menjadi heran saya di beberapa buku itu Ka'bah itu masih terhubung dengan berhala-berhala juga. Jadi orang-orang menitipkan berhala-berhala pada Ka'bah itu. Jadi fungsi dari ahli bait sebagai penjaga kesuciannya itu ketika terus kita juga ketahui misalkan di Muhammad Hussein Haikal itu bahwa Ka'bah itu dibersihkan ketika waktu Mekah ya, gitu ya, oleh baginda Nabi dan Imam Ali bin Abi Thalib gitu. Jadi fungsi itunya di mana pada saat itu? Apakah memang ada sesuatu yang distorsi gitu? Pemahaman kita terhadap itu ada yang hilang dari sana gitu atau gimana Ustaz? Terima kasih Pak Hasan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Saya dari yang terakhir ya. Justru pertanyaan Pak Hasan itu menjawab mengapa Ka'bah suci. Sekiranya tidak ada para penjaga yang suci itu, ya Ka'bah dengan diisi oleh berhala dan lain sebagainya, ya tercemari. Yang membuat Ka'bah tidak tercemar, hatta walaupun di dalamnya ada banyak berhala, adalah kehadiran para penjaga yang suci itu. Ya, jadi Islam atau dalam bahasa ini baginda Nabi SAW menyampaikan kalau dibagi 2 timbangan. Satu timbangan adalah amal manusia seluruh jin dan manusia. Satu lagi timbangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada maul wajah, akan lebih berat timbangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi miliaran kaum muslimin tidak dapat mencerminkan kesucian Islam. Tapi satu al-maksum ialah perwujudan kesucian Islam. Nah, jadi mau ada berapa ratus berhala juga. Yang membuat Ka'bah suci adalah hadirnya satu sosok penjaga yang suci, yang tidak akan pernah terputus. Jadi kesucian Ka'bah itu, dia berjalin berkelindan dengan kehadiran yang suci. Hatta walaupun memang secara lahiriah kemudian dibersihkan ketika, jadi bertemulah, berwujud antara kesucian batiniyah dan kesucian lahiriah. Secara lahir, Ka'bah ada berhala, tapi secara batin tetap suci karena hadirnya sosok para penjaga yang suci itu. Sayyid Abdul Muthalib ketika beribadah di Ka'bah ada berhala, iya, tapi tidak menjadi menghalangi. Misalnya ya, pernah ada seorang ustadz yang mau sholat, di depannya itu ada patung Yesus, dia teralihkan itu sholatnya itu karena ada patungnya. Dia sholat di rumah seorang kawannya yang Kristiani, merasa dipandangi oleh patung Yesus atau Bunda Maria, saya lupa. Ada di YouTube kok. Kalau tidak salah YouTube-nya Habib Ja'far. Kan beliau punya banyak teman yang Nasrani, Kristiani, sehingga akhirnya sholat kemudian dibalikin aja gitu. Jadi tadinya patungnya menghadap begini lalu dibalikin jadi menghadap ke sana gitu. Nah, Sayyid Abdul Muthalib tidak terpengaruh. Jadi walaupun ada banyak berhala, tapi kesuciannya secara batiniyah, secara lahiriah, kemudian menemukan perwujudan suci lahir dan batin. Dan mungkin sekali-kali waktu itu ketika Futuh Mekah ya, baginda Nabi dan Sayyidina Ali SAW itu membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala.
dan adalah tradisi orang-orang Arab. Ini juga bagian dari ikhtiar yang manusiawi. Sekali lagi, belajar dari sejarah itu. Kenapa para kakek moyang baginda Nabi itu tidak menyampaikan saja tentang Ka'bah ini? Mengapa membiarkan Ka'bah itu dicemari oleh berhala? Salah dong mereka. Kenapa tidak diberantas saja berhala waktu itu? Menunjukkan bagaimana dakwah itu bertahap, hatta bahkan ada quote unquote perbuatan maksiat di samping kita tidak serta-merta semuanya dibereskan lalu karena bertahap. Yang diubah itu adalah ruh dan spiritualitas manusia, dan itu bertahap, ikhtiarnya manusiawi. Hatta bahkan baginda Nabi SAW sudah menyampaikan risalah Islam, menyampaikan wahyu, tidak langsung ke Ka'bah dan membersihkan Baitullah dari berhala. Padahal baginda Nabi sudah menyampaikan risalah, sudah jadi Nabi, tapi tidak pergi ke Ka'bah lalu membersihkan. Sholat di dekat Ka'bah, iya. Sholat menghadapkan, dalam riwayat mazhab Ahlul Bait SAW, selama baginda Nabi di Mekah, Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi itu sholat tidak pernah membelakangi Ka'bah. Kiblat masih ke Baitul Maqdis, masih ke Masjidil Aqsa. Tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membelakangi Ka'bah. Jadi kalau diperhatikan itu sholatnya di arah sekitar rukun Yamani dan pintu belakang Ka'bah. Itu kalau ditarik garis lurus dari rukun Yamani, pintu Ka'bah, itu menuju Babus Salam di arah Sa'i, menuju rumah baginda Nabi SAW, dan menuju Masjidil Aqsa. Jadi baginda Nabi sholat, hatta bahkan kalau kita tanya, dari tempat mana baginda Nabi Isra dari Masjidil Haram itu, baginda Nabi Isra dari Masjidil Haram yang masih dipenuhi oleh berhala. Jadi Isra-nya baginda Nabi dari Masjidil Haram itu masih ada berhala. Karena kan nanti Isra kan di Mekah dan baru dibersihkan nanti di Fatu Makkah. Baik Ustaz, sudah ada nih, ada ini Ustaz dari Bu Mary Noventi menulis, Afwan Yai, mohon penjelasan mengenai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari nur Allah. Apakah nabi-nabi yang lain yang demikian? Apa hanya Nabi Muhammad? Konsep Nur Muhammadiyah mungkin ini ya. Ya, untuk baca buku Filsafat Iluminasi Islam dari Dr. Nano Warno. Untuk bukunya bisa menghubungi Pak Asa. Insya Allah. Hubungi Pak Asa. Jadi tentang nur ini ya menjadi bagian khusus dalam filsafat Islam yang mana lebih dahulu. Maaf. Jadi pertanyaan Ibu itu jawabannya adalah mana lebih dahulu secara kronologis waktu penciptaan. Ya. Jadi kan pertanyaan Ibu itu apakah para nabi yang lain juga diciptakan berasal dari nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka secara sederhana, maksud saya tadi bisa dibaca dalam buku Filsafat Iluminasi Islam. Cahaya yang adalah manifestasi dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disebut nur, cahaya, ya. Yang cahaya ini akan menjadi manifestasi kesempurnaan Allah Ta'ala seluruhnya. Kemudian berpendar menjadi ciptaan yang disebut dengan iluminasi, ya, dia berpendar dan itu menjadi ciptaan seluruhnya, termasuk para nabi, ya, seluruh ciptaan termasuk para nabi. Jadi secara lahiriah baginda Nabi adalah khatam, tetapi secara penciptaan baginda Nabi SAW itu nur, cahaya itu adalah al-awwal. Ada riwayat yang menyampaikan Adam Abul Asbah, ya, wa ana Abul Arwah. Jadi Nabi Adam itu bapaknya para jasad, sedangkan aku bapaknya para ruh. Maksudnya awal. Nabi Adam adalah awal dari jasad kan. Lalu ada ruh. Jadi kalau bapak umat manusia secara jasad, secara jasmani, secara lahiriah adalah Nabi Allah Adam alaihissalam, secara ruhaniyah adalah baginda Nabi SAW. Jadi kalau misalnya selama ini ibu dan bapak mengatakan, kita kan anak Nabi juga, yaitu anak Nabi Adam alaihissalam. Betul,
secara lahiriah. Tetapi secara ruhaniyah, kita itu adalah, bahkan dalam mazhab Ahlul Bait penafsiran walidain kita itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena anak abul arwah, ruh setiap kita itu bersumber dari ruh teramat sempurna, teramat suci. Abul arwah dalam riwayatnya ayah para ruh. Jadi ibu dan bapak semua ini sebetulnya bukan hanya putra Nabi Adam secara lahiriah. Nah, bagian berikutnya ibu dan bapak bisa simpulkan sendiri. Itu berat, karena itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi banyak tafsir mazhab Ahlul-Bait yang merujuk kepada walid itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu, silahkan kalau masih ada yang ada yang akan disampaikan terkait juga yang tadi tema-tema yang kelak akan dimohonkan secara khusus kepada guru kita untuk dibahas. Nah, Ustaz, ini sambil ini juga ya, sambil menanti respon juga dari audiens kita itu, saya beberapa hari yang lalu pernah ada yang chat ke saya, Ustaz, terkait dengan sejarah itu. Mungkin karena nomornya ada di player LPI, ada yang bertanya, kenapa sejarah yang umum beredar bahkan di internet itu sejarah yang tanda petik tidak menjaga kesucian Nabi gitu. Sedangkan di mana sebetulnya informasi yang menunjukkan Nabi sebagai yang suci itu. Lalu beliau meminta beberapa referensi yang dibaca, dan beliau juga meminta bagaimana cara mengukur bahwa sesuatu itu betul-betul valid sesuai dengan konteks Rasulullah SAW pada masa itu ketika kita membaca peristiwa itu. Katanya agak berat, Ustaz, itu. Jadi makanya saya sekarang lemparkan kepada Ustaz. Masalah Muhammad, kalau buat bahasa saja berat, apalagi saya, karena bahasa ini wa kulla syai'in ahsainahu kitabah. Masalah kabar Ustaz, alhamdulillah berkah beliau, salawat bagi kita semua. Ya, tuh, jadi bagian menerjemahkannya tidak sempat. Segala sesuatu sudah kami ahsakan kitabah, kan begitu dalam ayat Al-Qur'annya. Sebagai kaum muslimin, rujukan kita Al-Qur'an. Itu sudah pasti darurah ya. Jadi kita kembalikan kepada Al-Qur'an. Termasuk tentang yang tadi disampaikan itu, penjaga yang suci harus suci. Kemudian ya harus dirinci bagian-bagian mana yang dianggap mencederai kesucian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dan memang banyak. Itulah bagian diantara yang Allah Yarham perjuangkan dalam buku Al-Mustafa Sirah Nabawiyah di LPI awal itu, disampaikan dalam bentuk studi kritis tarikh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, akal sehat. Ya, boleh bertanya seperti tadi, mengapa dititipkan kepada Ibunda Siti Halimah Sa'diyah? Jawabannya ada 3. Yang paling umum adalah karena bahasa. Kalau kita mencukupi dengan itu oke, tapi kemudian kita ditelusuri lagi, barangkali ada yang bisa dikritisi lebih jauh lagi. Ini sudah ada ini katanya nih bahasa izin bertanya. Betul. Bertanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukan hanya bertanya, bagi beliau kita serahkan sisa waktu ini kepada beliau. Itu betul. Saya setuju. Silakan Muhammad selawat ala sayyidina Muhammad. Baik. Ini belum kelihatan nih wajahnya. Insya Allah. Izin suara saja, Pak. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena khawatir kalau beliau terlihat wajahnya silau semua. Oh, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan guru kita yang terhormat, Ustadz Miftah Fauzir Rahmat, Pak Ahmad Zahidin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, dan guru-guru kita semua yang hadir pada malam ini, dan Bapak Ibu semua para peserta. Mohon izin bertanya terkait ini Ustadz, terkait tolak ukur kita dalam menilai suatu narasi. Karena tadi ada poin-poin penting yang saya tangkap dari pemaparan Ustadz Miftah. Dan tentu dalam mengukur valid tidaknya suatu narasi sirah, itu tolak ukur pertama kita tentu Al-Quran. Karena Rasulullah Muhammad SAW adalah perwujudan paling sempurna dari seluruh lapisan Al-Quran itu sendiri. Mungkin pertanyaan saya bisa berangkat dari contoh, Ustaz. Kita tahu bahwa dalam kajian-kajian ilmiah tentang sirah itu ada beberapa aliran, ya. Ada beberapa aliran atau ada beberapa tipikal kajian, Ustaz. Satu kajian yang sangat menekankan aspek historis, jadi data empiris dan sebagainya. Tapi sebagian yang mendalami kajian sirah dengan tipikal seperti ini, sebagiannya cenderung mengabaikan aspek-aspek ruhaniyat itu tadi, Ustaz. Aspek-aspek ruhaniyat. Nah, padahal menurut saya prinsip-prinsip tentang prinsip-prinsip ketika kita ingin memahami sirah itu justru porsinya itu banyak pada sisi ruhaniyat, Ustaz. Nah, bagaimana cara kita mendamaikan antara pola ukur historis empiris itu dengan prinsip-prinsip ruhaniyat yang bagi sebagian pengkaji dianggap dalam tanda petik dianggap misalnya tidak ilmiah, dianggap misalnya lebih kepada sekedar subjektivitas, begitu. Jadi apa ya? Atau contoh misalnya sekali lagi ini kaitannya dengan Al-Quran, Ustadz, dan ada kaitannya juga dengan kajian dakwah Al-Quran yang Ustadz Miftah sering sampaikan. Misalnya di dalam kitab Al-Kafi, salah satu rujukan utama mazhab Ahlul Bait alaihissalatu wassalam, di situ ada riwayat yang insya Allah sanadnya kuat. Nah, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu pernah ketiduran sholat sehingga lewat waktunya. Nah, tetapi bedanya dengan riwayat Sunni, kalau riwayat Sunni lebih digambarkan hal itu terjadi karena aspek kemanusiaan, sedangkan di dalam riwayat mazhab Ahlul Bait hal itu terjadi karena kehendak Allah, Ustaz. Nah, itu jadi di situ aspek perbedaannya. Nah, sedangkan kalau kita mengukur narasi itu menggunakan pendekatan daqaiqul Quran, yaitu pada aqim dan aqimu, jelas itu tertolak karena dia sudah melanggar aqim yang anta itu, Ustaz. Bagaimana mendamaikan prinsip-prinsip yang seperti ini antara yang empiris historis dengan prinsip-prinsip yang kurang eksplisit seperti itu, Ustaz, yang kayak daqaiqul Quran. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi sayyidina Muhammad. Terima kasih. Ada jawaban dan ada komentar. Jawaban saya, mudah-mudahan yang disampaikan tadi itu dapat menjadi
judul tesisnya Ustadz Muhammad Shalawat. Allah masalah. Bagaimana mendamaikan itu, mudah-mudahan atau ya beliau bisa mengemasnya, punya judul apa misalnya, ini termasuk dari kajian karena kita semua memerlukan itu dan menunggu. Nah, itu jawaban. Adapun komentar adalah pertanyaan yang baru saja disampaikan itu adalah pertanyaan dari seseorang yang sudah memahami banyak hal. Jadi dari satu sisi ada sirah, dari satu sisi ada Al-Quran, ada hadis, kemudian ada kemungkinan kontradiksi dan lain sebagainya. Jadi beliau Ustaz Muhammad Shalawat, sudah memetakan begitu banyak referensi di hadapan beliau. Tinggal meramuknya, tinggal menggabungkannya. Jadi yang bisa menjawab itu adalah beliau sendiri. Memang dalam hadis, saya kira walaupun secara sanad tadi bisa dipertanggungjawabkan, tetapi memang panduan dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam selalu dari Imam Ja'far juga alaihi wasallam, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Al-Quran. Saya kira ketika Imam Ja'far menyampaikan kembalikan kepada Al-Quran, bukan hanya hadis yang jelas-jelas tertolak, maudhu, dan bertentangan, tapi mungkin juga ada hadis yang secara sanad kuat, tetapi tidak berkesesuaian dalam tanda petik dengan Al-Quran. Perihal bahwa itu kehendak Allah atau bukan, ya Ustaz Muhammad Bagas bisa menjelaskan lebih jauh, karena setiap kehendak Allah Ta'ala pasti ada hikmah, bukan hanya bagi baginda Nabi SAW, melainkan bagi kita juga, itu bagi umat, setiap kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi memang tapi pada saat yang sama ketika kita ingin membalikan kepada Al-Quran, agar kita tidak terjebak juga ke dalam pemahaman Al-Quran menurut kita itu, termasuk dakoik gitu. Jadi sangat mungkin keliru dan lain sebagainya perihal akim dan akimu, ya itu berkesesuaian memang dengan kewalian. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, itu bukan hanya baginda Nabi wajib didahulukan oleh orang Islam, bukan, tapi selalu yang terdahulu, aula, jadi selalu yang paling awal, termasuk dalam apalagi dalam kebaikan, termasuk dalam sholat dan sebagainya, itu aula bil mu'minina min anfusihim, bahkan dari diri mereka sendiri, selalu aula. Ketika kita ingin mencintai diri kita, berbuat baik pada diri kita sendiri, baginda Nabi itu aula. Nah, jauh lebih mencintai kita, jauh lebih berbuat baik pada kita, hatta kita terhadap diri kita sendiri, gitu. Baginda Nabi itu sallallahu alaihi wasallam jauh lebih baik pada kita dibandingkan kita pada diri kita sendiri, gitu. Itu aula bil mu'minina min anfusihim. Jadi saya kira ya saya akan kalaupun ada jalan tengah bagaimana dengan riwayat, saya akan mungkin tidak dalam tanda petik tidak mengambil jalan tengah, tapi ya mendahulukan Al-Quran, hatta walaupun ada riwayatnya yang kuat, tetapi kesesuaian dengan Al-Quran menurut saya didahulukan. Dan boleh jadi itu tetap ada dalilnya dalam Al-Quran, misalnya peristiwa tadi itu ternyata berkesesuaian, jadi tidak selalu saya harus telusuri lebih jauh, tidak selalu dia bertentangan, boleh jadi juga berkesesuaian atau berada pada situasi yang tidak selalu bersifat lahiriah. Misalnya di dalam riwayat Imam Sajjad alaihissalam itu dikisahkan sholat sampai 1000 rakaat setiap malam, atau satu malam itu sholat 1000 rakaat. Ada orang yang menghitung lah, kalau 1 rakaat 1 menit gitu, maka 1000 rakaat itu berarti berapa jam, 60 menit kan, semalaman suntuk itu tidak sampai 1000, dan itu dilakukan non-stop tanpa istirahat. Jadi kalau dihitung 1 rakaat 1 menit, dan yang kedua, apa mungkin imam sholatnya 1 rakaat 1 menit? Ya, kita iya, tapi para imam misalnya. Nah, sehingga harus cari jalan tengah, sama seperti kisah Nabiullah Khidir alaihissalatu wassalam yang menjadi permisalan
Dan dalam tasawuf, dalam irfan, kemudian ada berbagai jenis tingkatan alam ya yang dapat dihadirkan pada kehidupan kita. Jadi ada yang juga berpendapat 1000 rakaat itu bukan di alam sebagaimana yang kita pahami, tetapi ada alam ya, alam ruhaniyah, alam misal, alam yang kemudian tidak terikat oleh batasan-batasan ruang dan waktu sebagaimana yang kita pahami. Tapi itu karena ketidaktahuan saya, jadi mudah-mudahan Ustadz Muhammad Salawat, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa nafa'anallahu bihayati wa ulumi, itu berkenan menelusuri lebih jauh dan berbagi pencerahannya pada kami kemudian. Terima kasih. Masya Allah. Barangkali ada ini guru kita Muhammad Salawat ini merekomendasikan Ustadz Candiki, barangkali katanya Waalaikumsalam Ustaz. Untuk berkenan berbagi gitu. Dapat kehormatan ini ya Allah, berarti Ya Allah. Alhamdulillah. Kita boleh dibuka kameranya Ustaz. Kita kehadiran guru besar Ustaz. Kita kehadiran guru besar malam ini Ustaz. Betul. Boleh dibuka kameranya? Mohon maaf, saya lagi di jalan sebenarnya. Masya Allah. Allah. Saya belum mendengar ya. Berhenti sejenak. Senang. Siap, Sudah Muhammad. Ya Allah, doa musafir ijabah. Amin. Mustajab. Asik, saya mendengarnya asik mendengar kajian dari para guru-guru kita yang ada di sini, Ustaz Miftah. Tentu saja tadi Ustaz Bagas dan lain-lain menyampaikan berbagai hal. Tapi saya ingin mungkin sedikit apa saja. Silahkan Ustaz. Kalau kita bicara sejarah tentu saja itu saya selalu menyatakan ada lingkaran sejarah yang kadang-kala sulit untuk memutusnya gitu. Lingkaran sejarah itu yang pertama adalah data dan fakta, kemudian adalah persepsi atas data dan fakta itu, kemudian yang ketiga adalah konstruksi, dan yang keempat adalah penyebaran konstruksi, dan yang kelima kembali kepada data dan fakta. Jadi ini lingkaran menurut saya. Misalnya kita katakan beginilah, kesulitan kita adalah ketika kita bicara fakta, yang kita sebut fakta itu biasanya data, belum tentu fakta. Artinya data itu kan yang ditulis oleh para penulis. Jadi kalau saya kadang sering katakan, ya Tuhan buat fakta, tapi kan kita yang nulis datanya. Apakah data itu sesuai fakta, ditambahi, dikurangi atau diubah? Itulah data yang kita terima. Betul. Allah yarham Ustaz Jalal dulu kalau mengistilahkan itu pernah mengatakan, Tuhan tuh hanya bisa buat sejarah, tapi ahli sejarah lah yang nulisnya. Itu kata Allah yarham, saya masih ingat sekali sudah kata begitu. Jadi Tuhan itu cuma bisa buat sejarah, cuman yang nulis kan ahli sejarah. Dan yang nulis itu ahli sejarah. Jadi ahli sejarah menyampaikan data. Apakah datanya sesuai dengan fakta, ditambahi, dikurangi, bahkan diubah, itulah yang kita terima. Betul. Maka persepsi kita sekarang berdasarkan fakta atau berdasarkan data? Jawabnya pasti berdasarkan data. Belum tentu berdasarkan faktanya. Data yang sampai sama kita 10% berdasar itu nafsiran, 50% begitulah dia, dan seterusnya. Maka muncullah kita misalnya tadi ya Ustaz Miftah, ada ummi, oke sepakat kita semua bahwa Nabi itu ummi, tapi persepsi memaknai ummi bisa beda-beda. Dan itu bisa semuanya, ummi bisa dimaknai buta huruf dibenarin, ummi dimaknai ummul qura dibenari, ummi memiliki sifat yang mengayomi, melindungi dan sebagainya, kata Ustaz Miftah. Juga ada artinya, makna-makna itu bisa muncul semuanya. Bisa jadi itu semua ada pada diri Nabi, tidak saling bertolak belakang, bisa dikumpulkan semua maknanya pada dirinya, atau kita saling mempertentangkannya. Tapi kan kemudian muncul persepsi berikutnya adalah, apakah ummi yang misalnya maknanya buta huruf itu melecehkan Nabi atau tidak? Kalau melecehkan, kan begitu. Kalau melecehkan, maka diperlukan konstruksi baru. Muncullah konstruksi yang tadi ketiganya, kan dari persepsi muncul konstruksi. Konstruksi baru ini dimunculkan. Maka ketika kita memunculkan konstruksi baru, kita mau menulis ulang.
masalahnya juga konstruksi baru memerlukan data dan fakta lagi. Balik lagi tuh data faktanya ada nggak? Ketika kita menolak, oh Nabi itu bisa nulis baca, harus hadirin datanya. Harus hadirin datanya itu ada tidak. Kita terima Nabi, oh tinggal di Mekah Ummul Qura, Nabi melindungi, ya kita terima, makna itu benar. Tapi membantah makna lainnya harus menghasilkan data yang baru, fakta yang baru. Tanpa data dan fakta, nggak bisa itu mengdekonstruksinya. Tadi. Karena ini muncul lagi ya. Kalau kita sudah mengkonstruksi yang baru, kita pasti menyebarkannya, menulis ulang dan sebagainya. Dan menulis ulang ini masuk lingkaran lagi, yakni apa? Menjadi data dan fakta baru dianggap orang. Akan begitu, nah itu lagi. Data baru, fakta baru dianggap orang, orang akan mempersepsi Nabi lagi berdasarkan data yang terbacanya dari konstruksi yang ada atau yang dibangun tadi. Abu Thalib kafir, tadi juga disampaikan bagaimana Nabi di Abu Thalib. Oke, Abu Thalib bukan Islam, kafir misalnya. Itu kan data dianggaplah. Sampai kepada orang kemudian persepsi kita muncul. Betulkah kekafirannya dan sebagainya atau memaknainya? Bayangkan kalau Abu Thalib kafir misalnya, bahwa Nabi Muhammad tinggal bersama Abu Thalib, diberi makan oleh Abu Thalib, daging dan tubuhnya hadir dari makanan orang kafir. Bayangkan dengan cerita Al-Quran, Nabi Musa itu dikirim Tuhan ke tempat Fir'aun, dihanyutkan, tapi Nabi Musa tidak mau makan makanan Fir'aun. Sampai ibunya sendiri harus datang. Itu bayangin, orang yang dibayar Fir'aun untuk nyusunya aja, Nabi Musa tidak mau. Dijaga betul sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ini bagaimana Nabi Muhammad, darah dan dagingnya tumbuh, besar, dan sebagainya dari makanan orang kafir yang boleh jadi haram lah, dan sebagainya. Mungkinkah daging yang tumbuh dari haram itu akan diangkat menjadi Nabi? Konstruksi baru akan muncul sehingga kekafiran Abu Thalib itu bisa dibenarkan atau tidak sebagainya. Saya rasa makanya menarik ya, LPI hari ini menurut saya telah melakukan lingkaran ini sedang dikaji di LPI ini kan begitu. Jadi kita nanti mungkin akan melihat persepsi, konstruksi, data dan fakta yang dimunculkan oleh Ustadz Miftah dan lain-lain dalam kajian sejarah ini begitu. Jadi saya sendiri di pusat studi sejarah dan apa begitu, itu selalu itu lingkaran-lingkaran itu memang agak sulit kadang-kala kita karena memerlukan penafsiran-penafsiran, data-data dan sebagainya yang harus digali terus-menerus. Tentu kadang-kala penafsiran berdasarkan filosofis, teologis dan sebagainya kan muncul. Seperti tadi Ustadz Miftah mengatakan, oh tidak mungkin Nabi begini, sekalipun ada disampaikan Ustadz Bagas tadi, oh ada sanadnya kuat ini, oh ya sanad oke, kuat, matannya belum tentu ini bertentangan, itulah ya matannya isinya dan sebagainya. Karena orang kadang menyampaikan selisih sanad, dia tidak berbohong, benar tidak berbohong. Apa yang didengar disampaikannya begitu, dan kemudian juga itu konstruksinya ada, apakah itu bertentangan tidak dengan kenabian atau tidak, sehingga dia menerima berita itu dan menyampaikan karena kejujuran dan sebagainya. Itu banyak hal dalam studi hadis dan sebagainya tentu saja. Jadi saya rasa itu, mohon maaf bisa panjang karena lagi di jalan dan sebagainya. Insya Allah teman-teman bisa. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ustaz. Ibu dan Bapak sekalian. Ya, Ibu dan Bapak sekalian, beliau baru saja menyimpulkan insya Allah rencana 4 pertemuan kita. Jadi disajikan data dan fakta dan sebagainya. Kita sejak awal juga sudah sampaikan bergantung persepsi, lalu akan membuat kita punya persepsi yang baru yang beliau sebut dengan konstruksi. Jadi itu sudah menyimpulkan sebetulnya, sehingga ya bagian berikutnya kita tinggal menyampaikan data dan fakta itu. Makasih banyak sebesar-besarnya, dan beliau ini kata Ustadz Muhammad Sholawat tadi itu suhu ya, dalam perguruan kan tidak mengenal suhu kecuali murid yang paling baik. Betul. Akan mengenal suhu kecuali murid yang paling baik. Dan beliau di Medan itu Yayasan Abu Thalib saja. Jadi bagi siapa saja mempertanyakan, beliau memberikan kepada kita amunisi yang teramat baik bahwa baginda Nabi SAW itu makan dari tangan orang kafir. Saya begitu ya. Walaupun itu bisa didekonstruksi juga dengan mengatakan
kafir itu karena setelah menerima risalah bagian Nabi usia 40. Jadi sebelum 40 ya belum kafir. Mungkin gitu ya, bisa diperkirakan demikian. Karena kan kafir dan tidak dihubungkan dengan menerima keimanan, dengan menerima wahyu, mempercayai wahyu atau tidak. Dan bagian Nabi sudah quote-unquote keluar dari rumah Sayyid Abu Thalib misalnya begitu. Tapi saya kira sebagai ini itu sangat baik, yaitu hubungannya tadi dengan persepsi bagaimana orang tua baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak Ustaz. Ini kehormatan. Sama-sama kita yang Terima kasih banyak. Insyaallah. Terima kasih Pak Asa. Iya. Luar biasa ya tadi. Dalam kawan-kawan kita kan Ustaz. Iya. Luar biasa. Baik. Nuansa akademisnya luar biasa muncul. Oke. Barangkali masih ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan atau sekedar komentar. Kalau tidak, barangkali nanti kita closing statement, terus kita doa, gitu saja gitu ya. Nanti Doa oleh Ustadz Candiki. Mustajab. wah, insyaallah. Ustadz Candiki berkenan. Oh, lagi konsentrasi. Gimana Ustaz? Afwan lagi jalan. Doa, Ya, Ustadz. apa? Kalau gitu, Ana lagi Ustaz nyetir. Muhammad Oh, lagi nyetir. Maaf. Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ustadz closing statement, kemudian doa, Ustadz. Nah, closing statement saya sudah diwakili oleh Ustadz Candiki. Tentunya ya perjalanan kita pada apa yang beliau tersebut tadi, lingkaran itu yang akan kita bahas, yang akan kita bincangkan, karena kepribadian kita syajaratul kaun kita tadi, pohon keberadaan kita ditentukan oleh quote-unquote versi sejarah mana yang kita pilih, dan untuk pemilihnya bersumber Al-Quran, akal sehat, dan kesesuaian dengan perjalanan hidup baginda Nabi SAW, insya Allah. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Doa, Ustaz. Ya, Doanya, Ustaz. Insya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma kun li waliyikal hujjati bil hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'u fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alhamdulillah alamin. Kita hantarkan berkahan majlis ini bagi jami'il wajibatil huquqi alaina, terutama baginda Nabi SAW, keluarganya yang ahli baitin nubuwah, dan kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita semuanya. Bibarakati ummil kitab al-fatihatu ma'as salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin alhamdulillah amin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih makasih semuanya Ibu dan Bapak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Miftah, terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih juga guru kita tadi Ustadz Candiki dan Muhammad Bagas yang sudah berkenan untuk ikut berkomentar dan memberikan berkahan pada majelis kita. Demikian, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.